Halo semuanya. Belakangan ini kita tuh lagi rame banget ya soal deflasi sejak bulan Maret sampai September 2024, di mana disinyalir salah satu pemicunya adalah penurunan daya beli masyarakat. Nah, ada banyak analisis dari pengamat ekonomi tentang menurunnya daya beli kita saat ini. Dan kira-kira ini rangkumannya. Jadi awalnya tuh pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 10% menjadi 11% dan berencana menaikkan itu lagi menjadi 12% nanti di tahun 2025. Kebijakan ini dilakukan untuk menambah penerimaan negara setelah kemarin pandemi COVID-19 itu mengakibatkan defisit anggaran yang besar. Nah, tapi kelas menengah, yaitu kelompok mayoritas di Indonesia saat ini tuh jadi yang paling terdampak akibat kenaikan harga barang dan jasa, akibat kenaikan PPN tadi. By the way, berdasarkan datanya Badan Pusat Statistik atau BPS, penduduk Indonesia berdasarkan pendapatannya itu terbagi atas 4 kelas ya, yaitu kelas rendah sebesar 7%, terus kelas menengah bawah sebesar 69,05%, lalu ada kelas menengah sebesar 22,14%, dan kelas yang paling atas, yaitu yang berpendapatan tinggi, sebesar 1,81%. Lalu kita balik lagi ke soal kenaikan PPN tadi. Langkah ini kan tadi bertujuan untuk memperbaiki rasio pajak Indonesia yang sebenarnya masih rendah dibanding negara-negara tetangga kayak Malaysia dan Thailand. Nah, pemerintah itu ingin meningkatkan kontribusi pajak terhadap produk domestik bruto atau PDB. Terus juga untuk memperkuat basis perpajakan dan mengurangi ketergantungan pada pajak penghasilan maupun sumber daya alam. Nah, kenaikan PPN ini berdampak langsung terhadap harga-harga barang. Tarif PPN yang lebih tinggi membuat harga barang konsumsi kayak makanan, pakaian, elektronik, dan kebutuhan pokok itu naik semua. Meskipun kenaikan harganya nggak langsung signifikan banget gitu ya, akumulasi dari berbagai kenaikan ini berdampak besar pada anggaran rumah tangga, terutama bagi kelas menengah. Nah, kelas menengah yang mana merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia, yang biasanya memiliki pengeluaran konsumtif lebih besar, sekarang harus berhemat. Nah, karena masyarakat kelas menengah ini lagi mengurangi pembelian barang-barang non-esensial seperti elektronik dan kendaraan, yang itu adalah akibat dari kenaikan harga dan inflasi, di sisi lain ini bisa memperlambat konsumsi domestik. Jadi, dengan konsumsi rumah tangga yang melemah, sektor-sektor yang bergantung pada permintaan konsumen, kayak misalnya retail dan manufaktur, itu jadi kesulitan tumbuh, yang mana bisa memengaruhi penciptaan lapangan kerja. Nah, lalu selain kenaikan PPN, inflasi yang tinggi juga mengurangi daya beli masyarakat, terutama karena harga energi dan pangan yang naik lebih cepat daripada pendapatan. Kombinasi inflasi dan kenaikan PPN menciptakan tekanan ganda bagi kelas menengah yang harus menyesuaikan pola belanjanya untuk fokus pada kebutuhan pokok dan mengurangi pembelian barang-barang non-esensial. Nah, jadi kalau udah kayak gini, apa nih yang bisa kita lakukan? Oke, sekarang kita bakal bahas beberapa tips finansial yang perlu diterapkan supaya kita bisa bertahan menghadapi situasi ini. Yang pertama yaitu buat anggaran belanja yang lebih ketat. Dalam kondisi ekonomi yang lagi berat dan daya beli menurun, kita harus lebih jeli dalam mengelola keuangan. Salah satu cara terbaik adalah dengan membuat anggaran belanja yang lebih ketat. Ini bukan cuma mencatat apa yang kita beli ya, tapi benar-benar memahami cash flow kita dan memberikan prioritas ke kebutuhan yang paling penting. Kalau mungkin sebelumnya kalian itu selalu mengalokasikan 500.000 buat ngopi di kafe atau belanja-belanja fashion yang lagi ngetren, sekarang saatnya ngerem kebiasaan ini. Kalian harus tahu mana yang benar-benar kebutuhan, mana yang benar-benar penting, dan mana yang cuma keinginan sesaat. Biasanya, kebutuhan itu adalah sesuatu yang kalau nggak ada, kita jadi kesulitan untuk bertahan hidup. Sedangkan keinginan adalah hal yang bisa kita tunda, atau malah kita sebenarnya nggak perlu-perlu amat sama barang itu. Jadi, belanja makanan pokok, bayar listrik, dan biaya transportasi, itu semuanya jauh lebih penting daripada misalnya gadget baru yang sebenarnya masih bisa ditunda. Karena kalau nggak kayak gitu, ya keuangan kalian bisa kacau. Nih, katakanlah misalnya kalian itu punya kebiasaan belanja bulanan yang kurang terkontrol. Kalian belanja sembarangan suka-suka hati kalian tanpa pencatatan yang detail, tanpa bawa list catatan apa yang benar-benar wajib kalian beli sebelum kalian belanja.
Nah, setiap kali misalnya kalian lihat ada diskon di marketplace, kalian itu langsung kalap beli barang-barang yang sebenarnya nggak kalian butuhkan saat itu. Alhasil, di akhir bulan, gaji kalian habis hanya untuk hal-hal yang nggak esensial. Nah, kalau kalian mau lebih ketat dalam mengatur pengeluaran, coba deh bikin daftar prioritas. Mana pengeluaran yang benar-benar penting dan mana yang bisa dikurangi. Ini bakal membantu kalian bertahan dalam situasi ekonomi yang lagi sulit. Next, tips yang kedua, kurangi utang konsumtif. Salah satu jebakan yang paling sering dialami banyak orang di saat daya beli menurun adalah terjebak dalam utang konsumtif. Utang konsumtif itu adalah utang yang digunakan untuk hal-hal yang nggak produktif. Misalnya kayak belanja barang-barang mewah, barang-barang mahal, barang-barang nggak penting, atau sekedar untuk mengikuti tren. Kalau kalian mau punya keuangan yang sehat, kalian harus sadar dulu, kalian harus menghindari utang yang sifatnya konsumtif ini. Utang itu nggak apa-apa, oke-oke aja, selama untuk hal produktif. Misalnya untuk modal usaha, atau pendidikan, atau barang-barang yang untuk mendukung produktivitas kalian. Tapi, kalau hanya untuk membeli barang yang sifatnya kesenangan sesaat, kalian perlu hati-hati. Contohnya nih, misalnya kalian pengen banget punya smartphone baru yang harganya 10 juta. Padahal yang sekarang kalian pakai itu masih sangat layak untuk keperluan sehari-hari. Nah, bukannya nabung dulu, kalian langsung ngambil cicilan pay later tanpa perhitungan yang matang. Ujung-ujungnya, setiap bulan kalian harus bayar cicilan yang membuat pengeluaran kalian semakin membengkak. Kalau kebiasaan ini terus kalian lanjutin, bisa-bisa utang kalian malah semakin menumpuk dan kalian kesulitan untuk bayar kebutuhan pokok. Nah, daripada berutang untuk hal-hal yang nggak produktif kayak gini, kalian fokus aja sama membayar utang yang udah ada dulu. Kalau bisa sih, alokasikan penghasilan tambahan atau potongan dari pengeluaran yang nggak kalian perlukan untuk lebih cepat melunasi utang. Ini penting banget supaya kalian nggak terjebak dalam siklus utang yang akhirnya bikin keuangan kalian berantakan. Next, tips yang ketiga, perbanyak tabungan dan dana darurat. Di situasi ekonomi yang nggak pasti, apalagi saat daya beli menurun, punya tabungan dan dana darurat itu wajib banget hukumnya, guys. Ini ibarat safety net buat kita, supaya kita nggak kaget kalau tiba-tiba ada pengeluaran mendesak atau kondisi darurat. Tabungan ini nggak harus besar, tapi yang penting kita konsisten untuk nabung. Kayak misalnya kalian bisa nyisihin 10-20% dari gaji setiap bulan. Kunci keuangan yang sehat itu adalah alokasi penghasilan yang tepat. Sebisa mungkin kita harus punya dana darurat tuh minimal 3-6 bulan pengeluaran bulanan. Kalau bisa lebih ya bagus, tapi minimal segitu deh. Dan kalau memang belum terkumpul semuanya, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja nabung tapi rutin. Bayangin nih, misalnya suatu hari motor kalian tiba-tiba rusak dan kalian butuh 1 juta buat perbaikan. Kalau kalian udah punya dana darurat, masalah ini nggak bakal bikin kalian pusing kan? Tapi kalau kalian nggak punya dana darurat ini, kalian pasti bakal bingung cari uang di mana ya? Atau ngerusak budget kalian di bulan itu. Ini nih alasan kenapa kita tuh harus banget punya dana darurat. Karena hal-hal kayak gini bisa datang kapan aja. Makanya, buat kalian yang belum punya dana darurat atau dana daruratnya belum terkumpul semua, mulai deh sisihin penghasilan kalian secara rutin untuk menambah tabungan dan dana darurat. Bisa kalian simpen di rekening yang terpisah dari rekening utama yang biasa kalian pakai untuk pengeluaran sehari-hari, supaya kalian nggak tergoda untuk pakai itu buat belanja atau hal-hal yang nggak perlu lainnya. Semakin besar tabungan atau dana darurat yang kalian miliki, semakin tenang kalian dalam menghadapi situasi keuangan yang nggak terduga. Next, tips yang keempat. Cari sumber pendapatan tambahan. Di tengah kondisi ekonomi yang lagi lesu dan daya beli yang makin seret nih, mencari sumber penghasilan tambahan itu jadi salah satu solusi yang cerdas. Jadi jangan cuma bergantung sama satu sumber penghasilan aja. Apalagi kalau kalian gajinya itu nggak cukup buat nutupin semua pengeluaran bulanan. Banyak cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dari freelance, jualan online, affiliate marketing, sampai monetisasi skill yang kalian miliki. Diversifikasi penghasilan bisa membantu kita menjaga kestabilan finansial,
terutama ketika penghasilan utama kita belum bisa mengcover semua kebutuhan maupun pengeluaran yang nggak terduga. Jadi misalnya kalian punya skill desain grafis atau menulis atau apapun itu, kalian bisa buka jasa freelance buat jadi sumber pendapatan tambahan. Atau kalau kalian pinter jualan apa kek, jadi dropshipper atau affiliate marketing. Atau kalau kalian suka masak, coba deh mulai jualan makanan kecil-kecilan. Atau bikin konten masak-masakan, itu juga kan lagi laku banget sekarang. Karena walaupun mungkin gak langsung besar ya, ketika mulai di awal-awal, penghasilan tambahan ini bisa bikin kalian lebih longgar dalam mengatur keuangan, bahkan kalian bisa nabung lebih banyak. Dengan mencari penghasilan tambahan, kalian bisa punya uang ekstra untuk tabungan, untuk bayar utang, atau bahkan untuk kebutuhan lain yang mendadak muncul. Jadi, daripada kalian stuck dan hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, coba deh explore peluang lain yang ada di sekitar kalian. Lanjut, tips yang kelima. Manfaatkan diskon dan promo secara bijak. Diskon dan promo tuh ada di mana-mana ya sekarang ini, terutama di platform belanja online. Untung banget kan rasanya kalau kita bisa dapetin barang dengan harga yang jauh lebih murah. Tapi di balik semua promo itu, kita tetap harus hati-hati dan bijak memanfaatkannya. Jangan sampai nih, kalian hanya karena ada diskon gede, kalian malah belanja barang-barang yang sebenarnya nggak dibutuhin. Sebaiknya, kalian pakai diskon untuk beli barang yang memang kalian butuhkan, atau yang udah kalian rencanain dari sebelum-sebelumnya, bukan beli sesuatu yang tiba-tiba kalian pengen. Promo tuh bisa jadi kesempatan kita untuk hemat. Jadi kalau kita tergoda beli barang yang nggak perlu, ya ujung-ujungnya sama aja malah boros. Ingat ya, promosi itu dibuat untuk menggoda kita belanja lebih banyak, guys. Jadi penting banget bagi kita untuk tetap fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Misalnya nih, kalian lagi nyari sepatu baru karena sepatu yang lama udah rusak. Terus tiba-tiba di e-commerce kalian lihat ada diskon besar-besaran untuk sepatu yang kalian pengenin. Ini kesempatan yang bagus kan buat hemat. Tapi di saat yang sama, kalian lihat ada diskon baju, aksesoris, dan barang-barang lain yang bikin kalian jadi kepengen. Kalau kalian gak bijak, kalian bisa menghabiskan uang untuk barang yang gak kalian perlukan sekarang. Jadi, pastiin kalau kalian itu hanya membeli apa yang benar-benar kalian butuhkan. Dengan cara ini, kalian bisa tetap hemat tanpa mengorbankan kebutuhan pokok dan gak terjebak boros hanya karena promo. Lanjut, tips yang keenam. Kurangi gaya hidup konsumtif. Ketika daya beli turun, gaya hidup kita juga mau nggak mau harus ikut menyesuaikan. Kurangi gaya hidup konsumtif yang membuat pengeluaran kalian semakin besar. Ini artinya kalian harus lebih selektif dalam memilih mana yang prioritas dan mana yang bisa ditunda. Contoh, kalau biasanya kalian itu sering nongkrong di kafe atau makan di luar, coba kurangi frekuensinya dan pilih untuk masak sendiri aja di rumah. Selain bisa lebih hemat, masak di rumah juga bisa bikin pengeluaran kalian untuk makanan jauh lebih terkontrol. Menyesuaikan gaya hidup itu bukan berarti kita mengurangi kebahagiaan kita, tapi lebih ke bagaimana kita bisa tetap bahagia tanpa harus menguras dompet. Intinya, kalian gak harus berhenti total dari aktivitas yang bikin kalian happy, tapi lebih ke mengatur frekuensinya aja. Katakanlah misal kalian itu biasanya makan di luar minimal 3 kali seminggu, dengan rata-rata pengeluaran 50.000 sekali makan. Artinya kan dalam seminggu kalian bisa habis sampai 150.000 hanya untuk makan di luar. Itu belum termasuk jajan dan lain-lainnya. Nah, kalau dihitung dalam sebulan, itu berarti bisa sampai 600.000 hanya untuk makanannya aja. Sekarang coba ganti dengan masak sendiri. Mungkin kalian cuma perlu ngeluarin 200-300.000 untuk beli bahan makanan, dan kalian masih bisa makan enak di rumah atau bawa bekal. Dari situ, kalian bisa hemat sampai lebih dari 300.000 per bulan yang bisa kalian pakai untuk hal-hal yang lebih penting. Misalnya buat bayar utang, buat kebutuhan pokok lain, atau buat nabung, nambahin dana darurat. Dengan mengurangi gaya hidup konsumtif, kalian bisa lebih mengontrol pengeluaran dan mengalokasikan uang untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan, terutama di saat kondisi keuangan sedang sulit. Next, tips yang ke-7.
investasi dalam instrumen yang stabil. Di tengah situasi ekonomi yang lagi nggak menentu kayak gini, hanya menyimpan uang tunai itu mungkin nggak cukup ya untuk menjaga nilai kekayaan kita. Kenapa? Karena uang tunai itu bisa tergerus sama yang namanya inflasi. Jadi, salah satu langkah cerdas yang bisa kita ambil adalah dengan investasi di instrumen yang lebih stabil. Misalnya kayak emas atau reksadana pasar uang. Emas tuh adalah salah satu instrumen investasi yang udah lama dikenal stabil nilainya. Bahkan udah ada dari zaman Nabi kalau nggak salah. Meskipun memang kalau kita pantau setiap hari, kadang itu ada fluktuasinya ya emas. Tapi dalam jangka panjang, emas sebenarnya cenderung naik dan bisa melindungi uang kita dari inflasi. Dan reksadana pasar uang juga nggak kalah menarik guys, karena instrumen ini tuh lebih aman dan liquid juga. Jadi bisa kita cairkan kapanpun kalau kita butuh. Dan yang perlu kita ingat juga adalah investasi itu harus dipilih sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan likuiditas kita. Emas dan reksadana pasar uang cocok buat kalian yang pengen investasi jangka pendek dan jangka menengah dengan risiko rendah. Misal nih, kalian punya uang 5 juta. Kalau kalian cuma simpen di rekening biasa, dalam setahun kemungkinan besar nilainya bakal turun. Karena adanya inflasi itu tidak mengalahkan bunga yang dikasih oleh bank. Dan daya belinya semakin turun kan jadinya. Tapi kalau kalian pakai uang itu buat beli emas, nilainya bisa bertahan atau bahkan naik dalam beberapa tahun ke depan, katakanlah 3-5 tahun ke depan. Atau kalau kalian butuh akses cepat ke uang itu, kalian bisa pilih reksadana pasar uang yang bisa dicairkan dengan mudah tanpa banyak risiko. Dengan investasi di instrumen yang stabil, kalian nggak hanya menyimpan uang, tapi juga melindungi nilai kekayaan dari inflasi yang bisa menggerus daya beli kalian. Next, tips yang ke-8. Lakukan pembelian dalam jumlah besar. Ini berlaku buat kebutuhan pokok yang sifatnya awet ya guys, kayak misalnya bahan makanan kering, produk pembersih, atau barang sehari-hari lainnya. Biasanya, membeli dalam jumlah besar itu jauh lebih murah dibandingkan kalau kita beli satuan, karena kita bisa dapat harga grosir atau diskon. Pembelian dalam jumlah besar, atau kalau dalam bahasa Inggris istilahnya bulk buying, itu adalah salah satu cara efektif untuk menghemat pengeluaran bulanan, terutama untuk barang-barang yang tahan lama. Tapi sebelum itu, kalian harus pastiin juga ya kalau kalian punya tempat penyimpanan yang memadai dan tahu kapan waktu yang tepat untuk belanja yang banyak ini. Kayak misalkan kalian butuh beli sabun cuci piring. Kalau biasanya kalian beli satu botol itu harganya 10.000, dalam sebulan kalian bisa ngabisin 3 botol, jadi kan totalnya 30.000. Tapi kalau kalian beli sabun dalam ukuran besar atau paket isi ulang yang lebih banyak, harganya mungkin jadi cuma 25.000 untuk jumlah yang sama. Dari sini aja kalian udah bisa hemat 5.000. Dan kalau dikalikan dengan barang-barang kebutuhan lain, bisa jadi lebih besar lagi total penghematannya. Dengan melakukan pembelian dalam jumlah besar untuk barang-barang yang awet dan kita pakai setiap hari, kita bisa hemat lebih banyak uang tanpa harus sering-sering keluar uang setiap bulan. Ini memang langkah kecil, tapi bisa ngasih dampak besar buat pengeluaran kita. Lanjut, tips yang ke-9. Cerdas mengelola pay later atau cicilan. Sekarang ini fasilitas pay later atau cicilan tuh gampang banget ya untuk diakses. Dan banyak orang yang tergoda untuk pakai layanan ini. Dan faktanya juga yang menariknya adalah dalam beberapa waktu belakangan ini, di tengah fenomena deflasi dan menurunnya daya beli masyarakat, justru penggunaan pay later semakin meningkat guys. Tapi kita harus hati-hati dan pintar mengelola penggunaannya supaya nggak menambah beban finansial kita di masa depan. Pay later dan cicilan memang membuat kita bisa mendapatkan barang sekarang dan bayarnya nanti. Tapi kalau itu nggak diatur dengan baik, justru bisa bikin keuangan kita jadi berantakan. Nah, salah satu kuncinya adalah bayar tepat waktu. Kenapa? Soalnya kalau kita telat, kita bakal kena bunga yang nggak kecil. Semakin lama kita menunda pembayaran, semakin banyak bunga yang harus dibayar. Dan itu bisa bikin tagihan jadi membengkak. Pay later dan cicilan itu memang bisa jadi solusi buat cash flow kalian. Tapi pastiin kalau kalian itu bisa selalu disiplin dalam membayar. Dan jangan sampai fasilitas ini malah bikin kalian jadi konsumtif guys.
alias beli barang-barang konsumtif kayak yang udah aku bahas juga di beberapa poin tadi ya. Jadi, pastikan sebelum kalian ambil pay letter atau cicilan lainnya, kalian udah tahu kapan dan dari mana uang buat bayar tagihannya nanti. Jangan sampai karena kemudahan ini, kalian malah jadi nambah utang yang nggak perlu. Contoh misalnya kalian mau beli smartphone, pakai pay letter dengan cicilan 500.000 per bulan selama 6 bulan. Awalnya mungkin kalian pikir ini ringan, karena ya cuma 500.000 lah per bulan. Tapi ternyata di bulan ketiga, somehow keuangan kalian itu lagi ketat banget, ada pengeluaran mendadak, entah itu buat kebutuhan pokok atau mungkin kalian sakit, amit-amit ya. Tapi intinya, budget kalian jadi kurang untuk bayar cicilan ini. Dan kalian pun jadi mulai telat bayar. Alhasil, bunga keterlambatan bertambah, dan total yang harus kalian bayar jadi 600.000 per bulan. Kalau ini terus berlanjut, utang kalian bisa semakin besar dan bikin keuangan kalian semakin sulit. Nah, dengan mengelola pay letter atau cicilan dengan cerdas, kita bisa tetap memanfaatkan fasilitas ini tanpa membuat beban keuangan kita di masa depan semakin berat. Oke? Next, tips yang ke-10. Belajar tentang keuangan dan investasi. Di era sekarang, kemampuan untuk mengerti keuangan itu udah jadi skill yang wajib banget. Dan sebenarnya belajar tentang keuangan itu nggak susah. Banyak banget sumber yang bisa kita akses. Mulai dari buku, podcast, artikel, sampai YouTube. Dengan belajar, kalian bisa tahu cara mengelola keuangan dengan lebih bijak. Kalian juga bisa paham kapan harus menabung, kapan harus invest, dan bagaimana caranya mengatur pengeluaran. Semakin tinggi literasi keuangan kalian, semakin pintar kalian dalam mengambil keputusan finansial yang tepat. Artinya, semakin kalian paham soal keuangan, semakin kecil risiko kalian membuat kesalahan dalam mengatur keuangan. Misalnya terlalu banyak utang, atau investasi di tempat yang salah. Misalnya investasi di tempat yang risikonya nggak sesuai sama kalian, atau investasi bodong. Bayangin misalnya kalian habis dapat bonus gaji, atau dapat bantuan sosial dari pemerintah. Nah, kalau kalian nggak ngerti soal keuangan, mungkin bonus itu bakal langsung habis buat belanja barang-barang konsumtif yang sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi, kalau kalian udah belajar soal literasi keuangan, kalian tahu cara mengalokasikan bonus itu untuk ke tabungan atau investasi atau dana darurat. Misalnya, kalian pakai 50% buat tabungan, 30% buat invest, dan 20% buat kebutuhan hiburan atau keinginan kalian. Jadi, dengan belajar tentang keuangan dan investasi, kalian bisa lebih bijak dalam mengelola uang dan mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan finansial kalian. Lanjut, tips yang ke-11, berkolaborasi dengan keluarga. Dalam kondisi keuangan yang lagi sulit, daya beli yang menurun, berkolaborasi atau bekerja sama dengan keluarga itu penting banget ya. Jangan ragu buat diskusi soal keuangan bareng keluarga kalian, supaya semua orang bisa lebih ngerti situasi dan ikut mendukung langkah penghematan. Ini bukan cuma tanggung jawab satu orang, tapi seluruh anggota rumah tangga yang bisa sama-sama kontribusi. Misalnya, mulai dari hal kecil kayak hemat listrik, atau nggak belanja hal-hal yang nggak terlalu penting. Berbicara soal keuangan itu penting, terutama kalau kita udah berkeluarga. Semakin transparan komunikasi soal keuangan, semakin besar kemungkinan kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, kalau keuangan kalian lagi mepet, daya beli lagi turun, coba ajak keluarga kalian untuk lebih peduli dan sama-sama berhemat, supaya beban kalian gak terlalu berat. Misalnya nih, kalian dalam satu keluarga ada ayah, ibu, dan 2 anak. Kalau misalkan biasanya itu setiap anggota keluarga punya kebiasaan masing-masing dalam menghabiskan uang kayak jajan di luar atau belanja barang-barang yang kurang penting. Nah, kalau semua anggota keluarga udah sadar dan setuju untuk lebih hemat, misalnya ngurangin penggunaan listrik yang nggak perlu, stop jajan berlebihan, dan lebih fokus ke kebutuhan pokok, pengeluaran rumah tangga bisa ditekan. Dengan cara ini, semua orang jadi merasa punya peran dalam memperbaiki kondisi keuangan keluarga. Dan tips yang ke-12, manfaatkan subsidi atau program bantuan pemerintah. Di masa-masa sulit kayak sekarang,
penting banget bagi kita untuk pintar-pintar manfaatin subsidi atau program bantuan dari pemerintah. Program-program ini memang diciptakan untuk membantu masyarakat yang butuh ya, dan bisa banget dipakai untuk meringankan pengeluaran sehari-hari. Contohnya kayak subsidi listrik buat rumah tangga berpenghasilan rendah, bantuan sembako, atau program kartu prakerja yang membantu orang-orang yang lagi mencari pekerjaan atau mau belajar skill baru. Kalau kalian eligible atau memenuhi syarat untuk program-program ini, jangan ragu untuk mendaftarkan diri dan manfaatin bantuan dari pemerintah itu. Karena subsidi dan bantuan sosial itu hak kita ya sebagai warga negara. Jadi manfaatin itu semua selama memang bisa membantu kondisi keuangan kalian. Contoh misalnya kalian itu setiap bulan ngabisin sekitar 500.000 buat bayar tagihan listrik. Tapi karena kalian eligible buat subsidi listrik, tagihan kalian bisa turun jadi 300.000. Dari sini aja kalian udah bisa hemat kan 200.000, yang mana itu bisa dialokasikan ke kebutuhan lain, kayak misalnya beli bahan makanan, atau ditabung buat dana darurat. Dengan memanfaatkan subsidi dan program bantuan pemerintah, kita bisa mengurangi beban keuangan rumah tangga dan fokus mengelola pengeluaran di bagian lain yang lebih penting. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.